Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama. Berdoa bersama agar nanti kita dimudahkan dalam mempelajari materi hari ini. Dan juga nantinya ilmu yang akan kita dapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Nah, Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa bersama ya. Ari, boleh dipimpin doanya? Berdoa dimulai. Nah, setelah tadi kita membaca doa, sekarang Ibu akan mengecek hadiran kalian. Kalau Ibu panggil namanya, kalian ajukan tangan dan bilang hadir. Siap? Ibu absen ya. Ari, Nuzla, Diksa, Afifah, Arga, Novita, Zikra. Oke, hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu wajib nasional agar kita senantiasa mencintai tanah air kita. Kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Setelah tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, gimana kalau sekarang kita ice breaking terlebih dahulu? Siapa yang mau? Oke, kayaknya semangat semua nih. Oke, kita ice breaking supaya nanti kita belajarnya tambah semangat. Siap? Nah, sebelumnya Ibu akan mencontohkan suatu ice breaking. Nanti baru kalian ikuti dan tirukan. Oke? Nama ice breakingnya adalah suara semangat. Siap? Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Kalau Ibu bilang suara semangat, kalian akan jawab suara semangat. Oke? Kalau Ibu bilang satu suara, kalian akan set. Oke? 2 suara, set. 3 suara, semangat, semangat, oi, semangat, semangat, oi. Gimana? Udah pada bisa? Oke, kita lakukan bareng-bareng ya. Suara semangat, 1 suara, 2 suara, 3 suara, semangat, semangat, oi, semangat, semangat, oi. Nah, gimana nih? Udah pada semangat belum? Udah pada semangat kan? Nah, ya udah nih, kita lanjut ya. Nah, gimana nih, udah pada semangat kan? Karena tadi kita udah ice breaking, kita juga udah menyanyikan lagu wajib. Sekarang waktunya adalah kita untuk masuk ke materi. Nah, ada yang tahu nggak kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Betul, hari ini kita akan mempelajari tentang skala. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari skala? Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya, apa sih tujuan kita mempelajari skala? Nah, banyak banget nih manfaat jika kita mempelajari skala. Salah satunya adalah dengan skala kita dapat mengetahui atau menentukan jarak suatu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan juga dengan mempelajari skala kita bisa menggambar suatu objek atau suatu wilayah yang luas di kertas yang kecil. Selain itu, dengan skala kita juga dapat memperbesar atau memperkecil suatu wilayah. Nah, banyak banget kan manfaat dari skala itu. Oleh karena itu, kita langsung aja yuk belajar tentang skala.
Nah, sebelumnya ibu mau kalian untuk merapikan tempat duduknya. Duduk yang tegap, dan hadap ke depan. Perhatikan guru. Halo anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Yulia. Nah, bagaimana hari ini? Kalian udah semangat belum belajarnya? Bagus. Nah, sebelumnya Ibu Jihan udah memberitahukan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai apa. Coba siapa yang masih ingat tadi Bu Jihan bilang apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar materi mengenai skala. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau nanya, ini ada yang udah tahu belum apa itu skala? Nah, baik, kalau belum, Ibu akan menjelaskan apa itu skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Nah, kalian sekarang udah tahu kan skala itu apa? Nah, baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus-rumus yang ada di dalam skala. Coba kalian perhatikan anak-anak, sebelum kita masuk kepada rumusnya, kita harus tahu dulu. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Coba ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar berbentuk segitiga. Nah, gambar ini dibuat untuk memudahkan kita untuk mencari rumus atau menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam skala. Nah, coba kita perhatikan. Nah, yang pertama ada JP, yaitu jarak pada peta atau jarak pada denah dengan satuan cm. Nah, selanjutnya yang kedua ada S, itu skala. Nah, skala ini memiliki satuan yaitu cm. Nah, yang ketiga ada JS. JS ini adalah jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya ini memiliki satuan yaitu kilometer atau meter. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menemukan skala? Nah, rumusnya itu yang pertama kita tutup dulu yang ini, yang S untuk skala. Nah, kita tulis dulu di sini S karena kita cari skala sama dengan, nah sini yang JP per JS. Tulis JP per JS. Nah, lalu bagaimana kita mencari rumus jarak pada peta atau mencari hasil dari jarak pada peta? Nah, betul. Kita tutup dulu yang ini, tulisan jarak pada peta, lalu kita tulis di sini JP untuk jarak pada peta sama dengan S dikali JS. S dikali JS untuk jarak pada peta. S dikali JS untuk jarak pada peta. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mencari jarak sebenarnya? Coba, tadi kan udah belajar yang mencari skala, jarak pada peta. Nah, yang sekarang jarak sebenarnya. Ya, betul. Kita harus tutup lagi yang ini, jarak sebenarnya. Kita tulis dulu ya di sini. Nah, lalu gimana? Jarak pada peta dibagi skala. Ya, betul.
Nah, sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam skala menggunakan rumus-rumus ini ya. Nah, ntar kalian ingat-ingat. Nah, untuk lebih jelas kalian bisa atau tidak menerapkan rumus ini, kita akan belajar latihan soal bersama Ibu Khoza dan akan membahas lebih lanjut sama Ibu Khoza ya. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar dengan Ibu Yuli mengenai skala, sekarang Ibu Khoza akan memberikan contoh soal mengenai skala tersebut. Nomor 1. Jarak antara toko dan rumah Andi adalah 25 km. Jarak pada denah antara toko dan rumah Andi adalah 5 cm. Pertanyaannya adalah, tentukan skala pada denah tersebut. Di sini siapa yang tahu rumus skala? Iya, kamu boleh. Benar, rumus skala sama dengan jarak pada denah dibagi jarak pada sebenarnya. 5 cm dibagi 25 km. 25 km kita ubah ke cm, jadi 2.500.000. Jadi 5 dibagi 2.500.000 sama dengan 1/500.000. Jadi skala pada denah ini adalah 1/500.000. Nomor 2. Pada suatu pagi, Andi ingin pergi ke sekolah. Ia berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah. Jarak pada denah antara rumah Andi dengan sekolah adalah 7 cm dengan skala 1/500.000. Pertanyaannya adalah, berapa jarak sebenarnya antara rumah Andi dengan sekolah? Siapa yang tahu rumus jarak sebenarnya? Ayo. Kok pada diem? Tadi nggak merhatiin Ibu Yuli ya? Jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak pada denah dibagi dengan skala. Bagaimana cara menghitungnya? 7 cm dibagi dengan 1/500.000. 1/500.000 di sini bisa ditulis juga dengan 1/500.000. Jadi 7 dibagi 1/500.000. Bisa juga kita ubah menjadi 7 dikali 500.000 per 1. Hasilnya adalah 3.500.000 cm. Karena ditanya adalah jarak sebenarnya, kita ubah ke kilometer menjadi 35 km. Soal nomor 3. Ketika Andi pulang sekolah, ia ingin menjenguk neneknya di rumah sakit. Jarak sebenarnya antara sekolah dan rumah sakit adalah 50 km dengan skala 1/500.000. Pertanyaannya adalah, berapa jarak antara sekolah dengan rumah sakit pada denah? Cara menjawabnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Jadi 1/500.000 dikali dengan 50 km. 1/500.000 bisa kita tulis dengan 1/500.000 dikali 50 km. Nah, 50 km tersebut kita ubah ke cm menjadi 5 juta cm. Jadi 1/500.000 dikali 5 juta sama dengan 5 juta dibagi 500.000. Hasilnya 10 cm. Jadi jarak antara sekolah dengan rumah sakit adalah pada denah 10 cm. Nah, anak-anak, materi dari Ibu Khoza cukup sampai di sini ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Halo semuanya, bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Pasti menyenangkan dong. Nah, sebelum pulang kita ice breaking bersama biar
pembelajarannya semangat. Yuk, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sama Bu Jihan, Bu Yuti, dan Bu Cihoja belajar apa saja ya? Ada yang tahu acukan tangannya? Nah, tadi kita belajar tentang skala perbandingan antara jarak dan antara peta dengan jarak sebenarnya. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran tadi, Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kita buat soal beserta jawabannya mengenai topik pembahasan kali ini, yaitu materi jangan lupa diberi gambar dan diberi keterangan skalanya. Apakah mengerti? Oke. Nah, sebelum pulang, siapa ada yang mau mimpin doa? Ya, sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin.